untuk memimpin doa. Siap, Kak. Silakan dimulai. Doa selesai. Iya, oke. Saya dulu ya. Reza, ada? Oke, sakit ya? Charles Bayu, Dita Sylvia, Engga, Eva, Fitriani, Lusita, Jason, Meli, Zanuri, ya, Sen ya, Nova, Yurike, Oil Abidin Soleh, Rahel, sakit, Revan, Pai, Rista, Elsa, Soli Kuledin, Cindy Purnamasari, Fedra Melisa, Yeti Septiana. Oke, jadi ada beberapa teman kalian yang izin dan ada beberapa yang sakit ya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Iya. Oke, biar kita lebih semangat, biar kita lebih fresh ya. Kita apa? Mau senam otak, mau joget atau mau apa? Es bikin ya. Oke, coba gini. Berdiri lagi. Ya, berdiri. Kita latih fokusnya lagi ya. Nah, untuk hari ini kita akan bermain tepuk nyamuk. Kalian kalau tepuk nyamuk seperti apa? Gitu ya. Nanti ini kan sudah ini ya sedang melingkar gitu ya, berarti Rifain nanti ikutnya kelompoknya ya. Nah begitu. Jadi nanti akan ada aba-aba dari saya, ada tepuk nyamuk sendiri berarti ya. Kemudian tepuk nyamuk kanan berarti kalian tepuk tangan teman kalian yang ada di sebelah kanan. Yang nggak ada ya udah aja dulu ya. Nah, tangannya loh, tangan teman kalian yang terbuka seperti ini loh. Nah, ini tuh kanannya ya, kanannya. Kalau saya bilang tepuk nyamuk kiri, berarti kalian tepuk tangan teman kalian yang sebelah kiri. Tapi, ya soalnya berarti kan. Tapi yang mau ditepuk itu jangan sampai kena. Kalau dia kena berarti dia kalah. Iya. Oke. Jadi ada 3 instruksi. Tepuk, kita coba ya. Tepuk tangan sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kalian fokusnya jangan cuma tangan kalian menghindar, tapi kalian juga harus bisa menepuk tangan temennya yang di sebelah kanan. Iya. Terus juga kalau tepuk tangan yang saya
konvensional dengan baik dan benar. Oke, sampai dulu ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional, peserta didik mampu menyajikan produk hasil bioteknologi. Dari tujuan yang ada di sini, berarti nanti kita tahu bahwa untuk hari nanti kita harus bisa menghasilkan sebuah produk bioteknologi, di mana nantinya produk tersebut hasilnya akan kalian presentasikan. Iya. Nah, untuk rubrik penilaiannya nanti seperti ini. Ya, silakan perhatikan bahwa nanti saya akan menilai di situ ada critical thinking-nya kalian. Jadi berpikir kritisnya tentang produk yang akan kalian buat. Kemudian kreativitas kalian, bagaimana cara kalian mengolah produk itu nanti semenarik mungkin. Kemudian di situ juga ada collaboration. Jadi bagaimana kolaborasi kalian dengan kelompok kalian. Kemudian ada komunikatif. Komunikatifnya di sini adalah bagaimana nanti cara kalian untuk menyampaikan hasil kalian kepada teman-teman yang lain. Kemudian nanti ada desain video. Nah, ini nanti saya akan meminta kalian untuk membuat videonya nanti berisi tentang tata cara proses pembuatan produk bioteknologi yang akan kalian buat kemudian ditampil. Yang terakhir adalah takaran bahannya ya. Jadi nanti di situ kalian harus tahu takaran-takarannya berapa, jumlahnya itu tadi. Dimana nanti untuk mencari jumlah saya minta kalian untuk mencari di jurnal ya. Jadi di situ ada referensinya, silakan kalian gunakan. Nah, ini ya. Saya mau bertanya. Ini adalah beberapa ya kemarin itu. Kecap, ada kecap, keju, yogurt, tape, nata, koko, tape, oncom, kemudian ada kultur jaringan, kemudian ada lematos, kemudian ada strawberry hasil sini gitu ya. Jadi di sini ada beberapa gambar yang terdiri dari bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Nah, sekarang saya pengen tahu, ya, saya pengen tahu. Kira-kira kalau kecap itu kemarin dibantu proses pembuatannya dengan menggunakan mikroorganisme namanya apa? Kecap. Aspergillus mentris. Oke, Aspergillus mentris. Kemudian kalau yogurt, Lactobacillus burgdorferi. Ya, Lactobacillus burgdorferi. Sekarang saya balik ya sekarang ya. Kalau Rhizopus itu membuat apa ya? Tempe. Kemudian kalau Acetobacter, nata koko. Kemudian kalau kimchi, Lactobacillus kimchi. Oke. Terus yogurt, Lactobacillus burgdorferi. Dari sekian produk tadi kira-kira ada tidak yang menggunakan bakteri yang sama dalam proses pembuatannya? Ada apa? Produk apa yang bakterinya sama? Apa? Roti? Dan? Oh iya, apa bakterinya? Cerevisiae. Oke, jadi dia seperti pengembang itu ya. Nah, sekarang kita cek pemahaman kalian. Kalian sudah mengerjakan LPD juga ya. Memang sudah belajar ya. Ya, sudah dibaca-baca juga kan ya. Nah, sekarang coba kita tes. Saya nggak mau proyekan ya. Jadi nanti silakan
jawabannya begitu ya. Oke. Enzim apa yang digunakan untuk memotong plasmid yang akan dijadikan vektor pada DNA rekombinasi? Bisa angkat tangan? Oke, Nova. Enzim endonukleotida transkripsi. Oke, enzim endonukleotida transkripsi. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara memperoleh DNA yang akan dijadikan DNA rekombinan? Oke, Fedra. Dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untaian dengan DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau tidak terjadi bersama. Oke, betul. Lanjut sekarang. Siapa yang tahu contoh hewan hasil cloning? Oke, enggak apa enggak? Domba doli, kucing garlic, kuda Promelia. Oke, ada dan masih banyak yang lain ya. Ya itu ada beberapa. Kemudian sekarang apa yang dilakukan agar tubuh tikus atau kelinci itu bisa terbentuk antibodi? Siapa yang mau jawab? Baik, jangan ragu-ragu Pak, nggak apa-apa, angkat tangan aja. Gimana Pak? Disuntikan. Disuntikan di bagian apa? Tubuh yang apa maksudnya? Bagian tubuh yang mana? Di sel limfanya. Baik. Lanjut, kemudian bagian tubuh yang ditubuhkan dalam media kultur. Oke, apa Risa? Explant. Kemudian kalau yang dimaksud dengan plant itu apa? Tumbuhan yang sudah berkembang menjadi tanaman baru. Oke, yang sudah bisa siap untuk dikeluarkan begitu ya. Lanjut sekarang, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat tahapan dari cloning? Oke, Fitri. Pertama, dari jumlah 1 kita mengambil bagian kelenjar susu. Terus jumlah 2 kita mengambil satu. Satu tersebut dipisahkan dari intinya, berarti satu itu kan kosong. Ya. Itu dijadikan satu dengan kelenjar susu tersebut. Dua sel tersebut disatukan, terus habis itu menggunakan sengatan listrik. Setelah itu sel yang sudah disengat listrik menjadi suatu embrio. Setelah itu dimasukkan pada jumlah 2. Setelah itu menjadi jumlah cloning. Oke, dengan penampakannya sama seperti Jumlah yang pertama. Oke, bagus. Masih ada lagi kayak gini. Nah, sudah ya, cukup ya, sudah aja ya. Berarti kalian sudah paling tidak hampir 100% bisa menyerap apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Jadi tinggal pemantapan dan banyak membaca. Nah, ada daftar kelompok lagi di sini. Kira-kira mau disuruh apa lagi ya? Nah, seperti yang saya bilang minggu lalu bahwa hari ini kita akan berdiskusi lagi tentang proyek yang akan kita buat. Untuk kelompok kira-kira masih sama seperti kemarin kayak ini? Masih sama ya. Jadi saya tidak mau tidak saya bagi kembali biar kemarin kan sudah dapat chemistry-nya ya untuk di pertemuan pertama kemarin dengan kelompok ini. Jadi untuk pembuatan proyek hari ini kelompoknya saya samakan, di mana kelompok 1 itu masih ada Eva, Rusita, Livi, kemudian Charles, kemudian ada Rahel, kemudian yang kedua Dita, Rista, Cindy, Rifai, Solikul. Ketiga ada Nuril, Meli, Revan, Nova, Fedra, Jason, Soleh. Kemudian kelompok 4 Fitriani, Yeti,
Jason, Ega, Elsa, dan juga Berharga. Bagi nanti teman dalam sekelompok yang izin atau yang sakit, silakan nanti diberi aku, gitu ya. Nah, di sini saya akan meminta dari kalian. Ini sudah bertemu dengan kelompoknya belum? Sudah sesuai? Oke, sesuai. Silakan kalian tentukan siapa ketua kelompoknya. Silakan maju ke depan. Ya, tentukan ketua kelompoknya ya. Lalu Pak ini maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Ayo. Ayo, yuk. Ayo beri. Nah, di sini saya punya undian. Undian ini nanti adalah produk yang nantinya akan kalian buat ya. Semoga beruntung mendapatkan produk yang enak ya. Oke. Siapa dulu yang mau ngambil? Ya. Oke. Silakan buka di mejanya masing-masing ya. Biar surprise gitu ya. Nah. Silakan dibuka produknya. Nah. Berapa enak ya? Coba kelompok Ega dapat apa? Tape singkong enak ya itu. Kemudian kelompoknya Melit? Tape ketan. Ketan apa? Ketan putih. Kelompoknya kita? Tape sukun. Kelompoknya Eva apa? Tape ketan hitam. Jadi untuk proyek yang akan kalian buat nanti semuanya adalah tentang tape. Cuma bahan dasarnya nanti yang berbeda. Ya, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Di situ ada LKPD, juga ada posnya ya. Gimana pos nanti kalian gunakan untuk proses editing video. Ya. Boleh kalian buka. Mohon diperhatikan sebentar ya. Jadi nanti untuk hari ini kalian cukup mengerjakan LKPD-nya sampai dengan poin yang F, yaitu cara kerja. Silakan di situ kalian susun contohnya. Kira-kira kalian mau membuat produk bioteknologi tadi hari apa? Kemudian dikerjakan jam berapa? Sampai pada jam berapa? Ya, nanti silakan di rem-rem gitu ya, dirinci. Kemudian silakan kalian tuliskan cara kerja dari produk bioteknologi yang akan kalian buat. Ya. Kemudian setelah itu nanti kalian akan saya berikan waktu kurang lebih 25 menit. Ya, 25 menit untuk berdiskusi termasuk menulis alat dan bahan apa saja yang dipakai atau digunakan dibutuhkan dalam pembuatan bioteknologi tersebut. Setelah itu silahkan kalian presentasikan ke depan. Presentasinya mulai dari mana Bu? Mulai dari ya awal tadi. Alat dan bahan kalian pertama kalian mempresentasikan produk apa. Kemudian alat dan bahannya itu apa saja. Setelah itu kalian mau membuat produk kalian itu hari apa, jam berapa, kalau perlu di rumahnya siapa, ya. Setelah itu bagaimana cara pembuatannya. Paham untuk presentasi hari ini? Nah, kemudian jangan lupa pertemuan berikutnya saya akan meminta kalian untuk presentasi juga, tetapi yang dipresentasikan adalah video. Jadi nanti prosesnya itu silakan kalian
video mulai dari mencuci, mungkin memberikan perhatian atau yang lain, silakan kalian videokan. Jadi yang dipresentasikan besok itu hanya videonya dan hasil produk yang sudah jadi di bawah. Maka dari itu saya sarankan silakan kalian dalam proses penjadwalannya nanti kira-kira sampai untuk pertemuan berikutnya itu butuh waktu berapa hari sampai produknya jadi, biar nanti tidak terlalu kematangan, artinya kan busuk ya nanti ya. Nah, nah di sini nanti untuk videonya bagaimana Bu, pakai apa Bu, begitu ya. Nah di posnya itu sudah saya tuliskan, silahkan dibaca pakainya apa. Kemudian yang harus ada di dalam videonya nanti itu berisikan tentang apa saja. Jadi nanti tidak ada pertanyaan lagi, Bu itu videonya harus begini Bu, videonya gini Bu. Itu sudah saya rangkum semua dalam post. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah? Paham ya? Nah, mulai sekarang saya persilakan kalian untuk mengerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih 25 menit untuk mengerjakan. Seandainya nanti selesai sebelum waktunya, seperti kemarin kita presentasikan. Oke, silakan boleh searching, boleh Google. Banyak Google ya. Jangan lupa penilaiannya saya tadi tentang apa saja yang saya nilai. Ya, itu pakai aplikasi KMA, boleh. Dibagi, ada yang cari caranya, ada yang cari bahan-bahannya, ada yang mencari jurnal tentang jumlah alat deh, jumlah bahan yang akan dipakai. Oke, untuk tadi teman kalian tanya untuk yang poin berapa ini? Yang hasil itu loh ya. Untuk hasil itu akan kalian sampaikan ketika presentasi bersamaan dengan video ya, dengan produknya baru kalian sampaikan. Jadi nanti APBD-nya boleh dibawa pulang ya, untuk mengamati juga hasil before after-nya, kan juga ada kolomnya ya gitu. Bisa tidak muat, bisa ditaruh di sebaliknya.
waktu itu nanti tidak saklek ya, maksudnya misalkan hari ini kalian merencanakan waktunya misal Sabtu atau Minggu atau Jumat gitu begitu ya, bisa nanti misalkan kok ada halangan atau apa juga tidak apa-apa ya, sementara dirancang dulu waktunya. Bayu, kamu bantu aku Bayu. Tentu nih ya, dia tekan lokasi dulu searching, cari jurnalnya apa. Ada yang belum cari jurnalnya enggak? Tapi kadang orang itu tidak bisa harus menjelaskan. Ini seperti anggapnya ya selesai jabaran, tapi seperti kesimpulan tapi lebih panjang. Intinya orang baca itu ada termasuk bakterinya dikasih tahu juga dalam pembuatan ini bakteri apa yang digunakan. Biasanya laki-laki itu pintar ya editing videonya, tapi nanti yang cowok bikin editing video. Ya.
5 menit lagi ya. Ya, Bu.
manis. Biasanya kalau agak matang itu kan lembek gitu ya. Nah itu kalau lembek itu kan seperti kayak babi ya, itu kan kayak manisnya aja ya kan. Nah gitu biasanya. Pas masih mentah, maksudnya pas masih belum di apa-apa kan. Oh ada yang blentrek gitu, blentrek. Enak tapi itu kayak tape singkong gitu. Tape singkong sing kematangan. Enggak kemanisan. Maksudnya jumlahnya ya. Tidak perasaan itu. Ada mungkin pakai daun apa? Bukan yang bukan yang bukan yang boleh bungkus itu loh. Satunya yang enak gitu. Biasanya enak pakai itu. Sebentar ya.
Selesai ya? Silakan. Silakan. Kelompok mana dulu yang siap presentasi? Harus ada dulu. 5 menit saja ya presentasinya. Baik, kita silakan maju duluan. Iya dong. Yang lain perhatikan, nanti siapkan pertanyaan. Mungkin apa yang ingin kalian tanyakan pada kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid. Nama saya Guntur. Saya Dita Sintia. Saya Cindy Purnamasari. Di sini kami akan membuat bioteknologi menggunakan bahan dasar sukun. Nah, alat yang kita gunakan nanti adalah panci, pisau, baskom, daun pisang, piring, sendok, dan nentong. Nah, bahan kita cuma ada 3 teman-teman, cuma buah sukun, ragi, dan air. Air untuk apa? Air tidak termasuk untuk membuat tape, tetapi untuk mencuci sukun tersebut. Nah, cara kerja kita yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengupas buah sukun, kemudian memotong dengan ukuran yang kecil. Yang ketiga, mencuci buah sukun yang telah dipotong hingga bersih. Yang keempat, mengukus buah sukun sampai tidak empuk betul sekitar 20 menit lalu didinginkan. 5. Menaburi dengan kaki. 6. Menyusun bahan sukun adalah pembungkus atau daun pisang menjadi beberapa bagian. Yang ketujuh, membungkus ke toples yang kedap udara. Yang kedelapan, mendiamkan selama kurang lebih 3 jam. Nah, ada yang ditanyakan teman-teman? Kenapa kok menggunakan sukun? Kenapa kok menggunakan buah sukun? Selain buah sukun itu mudah didapat, buah sukun juga mengandung banyak karbohidrat. Yang lain dengarkan ya. Sehingga kalau difermentasikan itu akan menjadi garam bioteknologi yang sangat berguna. Ya. Kan misalnya karbohidrat. Terus kan kalau bahan kan ada yang lain selain susu. Contohnya kentang. Kentang itu sangat-sangat berair mengandung vitamin. Ya, lagi yang ditanyakan tidak. Lagi? Ya, tadi waktunya sudah disampaikan ya? Belum. Oh, belum. Oke, Kira-kira kapan kelompoknya kita mau membuat proyek ini? kita mengambil waktu malam, Sabtu malam sampai Selasa pagi. Kira-kira kalau malam hari itu teman sekelompoknya itu bisa? Maksudnya kan kadang ada ya kalau malam-malam itu beberapa orang tua kan melarang atau bagaimana seperti itu. Nah, kita kan melaksanakannya di rumahnya Siti dan kebetulan 3 anak ini berada di desa yang sama. Nah, untuk laki-laki kemungkinan tidak ada kesulitan. Oh, betul ya. Jadi meskipun dikerjakan pada malam hari tidak apa-apa ya. Prediksi ada apa tadi? Jadi Satu malam ya. Karena kita akan presentasikan hasilnya itu di hari Selasa pagi. Jadi kira-kira sudah jadi ya menurut prediksi di kelompoknya tentara ya. Jadi tadi sudah melihat sumber referensi dari jurnal. sudah Ketemu ya? Oke. Ada yang ditanyakan kembali mungkin? Tidak? Tidak. Oke, boleh ditutup. terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan nomor berapa? Apa? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Lukiani. Perkenalkan, saya Melody Garbati. Perkenalkan, nama saya Nini Fiarunia. Perkenalkan, nama saya Fadila Yadira. Perkenalkan, nama saya Pak Saputra. Perkenalkan, saya Fadila Soleh. Kami dari kelompok 3 akan membuat produk bioteknologi konvensional, yaitu tape ketan bumbu, alat blender, saringan, baskom, panci pengembus, sendok, kardus, penyemat atau puting, tentong, dan pisau. Dan 1 kilogram beras ketan, daun bebek secukupnya, setengah kaki atau 0,25% kaki. Pisang 250 Menyiapkan bahan bahan mencuci 1 kg beras ketan agar bersih, mendampak beras ketan selama 2 jam, membungkus beras ketan selama 30-45 menit, mendidihkan beras yang telah dibungkus, mencuci daun daging untuk pewarna alami secukupnya, memblender daun daging dengan ditambahkan 150 ml air untuk pewarna alami, menyaring pewarna alami agar terpisah dari ampas, mencampurkan air daging dengan beras ketan yang telah dingin dan rata, mengukus kembali beras ketan yang telah dicampur dengan air daging selama 15 menit, menaruh beras ketan yang telah dibungkus pada nampan untuk didinginkan, membagikan 1/2 lagi, menaburkan ragi halus secara merata pada beras ketan, mengupak beras ketan yang sudah siap terpisah, inkubasi selama 2-3 hari dengan memasukkan tape pada kardus, lalu tutup kardus dengan rapat, membuka kardus setelah inkubasi selama 2-3 hari. Hasil tape memiliki tekstur berair, beraroma keras, dan warna kecoklatan. Oke, untuk waktunya sebelum saya berikan satu pertanyaan, kakak waktunya. Waktu pembuatan tape ketan ini saya pada 14 Januari 2023 pukul 9 Dari apa itu? 9 pagi atau malam? Pagi. Iya. Di rumahnya siapa? Bisa semua ya? Bisa ya? Bisa. Iya. Oke. Pokoknya Eva lagi, yang lain boleh ya tanya ya. Mengapa menggunakan pewarna makanan dari pewarna dari daun daging? Kenapa tidak menggunakan pewarna makanan saja? Karena daun daging memiliki aroma khas dan berbeda dan akan menghasilkan aroma yang enak di tape. Kenapa ketan yang awalnya putih bisa berubah menjadi hijau? Karena ada penambahan pada daun daging. Oke, ada lagi? Lagi dan? Ya. Sudah? Sekian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani. Saya Kartika Santik. Saya Mustika Biasi. Kami akan membuat produk bioteknologi tape yang berbahan dasar ketan hitam. Alat dan bahan: baskom, pengaduk, plastik, daun pisang, penyemat, kukusan. Bahan: beras ketan hitam 500 gram, ragi 30 gram, dan air mendidih. Cara kerja: alat dan bahan disiapkan. Ketan hitam ditimbang sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya, beras dicuci sebanyak 2 kali dan direndam selama 30 menit. Setelah
adanya fermentasi pada tape. Ada fermentasi karbohidrat fermentasi tape. Gimana teman? Ya. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Sudah? Boleh silakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat tape singkong. Perkenalkan, nama saya Ega Putri Widodo. Perkenalkan, nama saya Septia Elsa Putri Amalia. Nama saya Yusuf Septiana. Nama saya Fitriani. Nama saya Muhammad Husain. Alat dan bahan untuk membuat tape singkong: pisau, wadah, alat pengukus, nampan, centong, dan sendok. Bahannya singkong, ragi, air, dan daun pisang. Cara kerja: pertama, siapkan semua bahan, lalu kupas singkong dan kikis kulit arinya hingga besar. Potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan, cuci singkong hingga bersih, siapkan panci lalu isi air secukupnya. Nyalakan kompor hingga airnya mendidih, masukkan singkong ke dalam panci kukus hingga singkong setengah matang. Setelah matang, lalu singkong diangkat dan ditiriskan ke nampan sampai dingin. Setelah dingin, siapkan ragi yang telah dihaluskan, taburkan ragi ke singkong hingga merata. Siapkan wadah yang sudah dilapisi daun pisang, masukkan singkong ke dalam wadah tersebut lalu tutup dengan rapat menggunakan daun pisang. Simpan di tempat yang tertutup, tunggu hingga 2-3 hari. Hasil sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oh, silakan disampaikan kapan kelompoknya Engga mau membuat proyek tersebut. Kita akan membuat tape singkong pada hari Minggu pukul 9 pagi di rumahnya Fitriani. Kira-kira untuk pembuatan dari minggu itu yang dipresentasikan dari Selasa bisa ya? Bisa 2-3. Kira-kira 2 cukup ya? Silakan untuk kelompok yang lain. Akan bertanya. Kenapa singkong Oke, gantian ya. menjadi empuk? Karena jamur ragi akan makanan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lebih lunak. Kenapa memilih misalnya daun pisang? Kenapa tidak yang lain? Karena daun pisang kan alami. Terus biasanya kalau menggunakan kertas minyak atau apa kan jadi kayak lengket lebih tete. Lebih mudah pakai daun singkong. Ada yang tanyakan kembali? Tanyakan kembali? Sudah? Cukup? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan untuk semuanya. Oke. Tadi beberapa kelompok sudah menjelaskan ya masing-masing dari kelompok kalian. Yang dari tape singkong, kemudian yang dari tape ketan hitam, kemudian tape ketan putih, dan yang terakhir itu tape sukun. Mungkin terlihat asing ya di telinga kalian karena kok sukun bu gitu ya, karena belum pernah kita jumpai tape pakai sukun yang istilahnya dijual di pasaran begitu. Umumnya kan ya kalau nggak ketan hitam ya ketan putih atau singkong. Nah, ada itu kelompoknya kita tadi dapatnya sukun, ya nanti hasilnya seperti apa
Artinya nanti ketika proses pembuatannya menemukan solusi baru, atau misalnya saya pengen pakai daun ini, atau saya pengen coba pakai ini, biasanya daun yang sering dipakai ya, boleh. Meskipun hari ini tadi kalian sampaikan menggunakan daun pisang, tapi besok pengen menggunakan daun yang lain, boleh. Barangkali nanti bisa merubah citra rasa atau mungkin menambah pewarna atau bagaimana. Misalnya ada yang beberapa daun yang justru malah memunculkan warna, kan ada ya, seperti daun jati contohnya. Tapi pernah nggak sih pakai daun jati bungkus HP ya? Barangkali mau ya, monggo ya, gatel lagi. Oke. Dampak bioteknologi, di sini saya mau kembali bahwa produk-produk hasil bioteknologi itu masing-masing kemarin sudah saya bilang bahwa dia akan ada yang menghasilkan secara positif, ada yang negatif. Nah, di sini dampak bioteknologi pada bidang secara etika moral. Di sini untuk seperti cloning, rekombinasi gen itu cukup menyulut kontroversi ya di kalangannya. Jadi seperti menyisipkan gen pada makhluk hidup ke dalam makhluk hidup itu dianggap sebagai pelanggaran hukum alam dan sulit diterima oleh masyarakat. Tetapi ada yang pro juga. Dalam kenyataannya ada beberapa yang menggunakan metode ini. Kemudian dalam kesehatan itu seperti penyisipan gen asing pada tanaman komoditas misalkan jagung ataupun kedelai itu juga memunculkan pro ataupun kontra. Jadi penyisipan gen di sini misalnya ada buah semangka yang kemarin ada warna ungu, kemudian tomat yang rasanya manis, atau mungkin lemon yang rasanya seperti tomat. Nah, itu kalau menurut saya secara pemanfaatan positif-positif saja ya tidak apa-apa ya. Tetapi kalau itu sudah menyalahkan atau menyalahi normalnya, ya mungkin itu yang akan menjadi kontra nantinya. Tapi bagi beberapa orang itu hasil dari bioteknologi ada yang bisa mengakibatkan alergi. Kalau misalkan pada bioteknologi konvensional seperti orang yang nggak suka susu secara dingin langsung, tapi kalau dia diolah menjadi yogurt misalkan, itu dia suka, itu kan juga bisa berdampak positif ya. Nah, tuh. Kemudian sosial ekonomi ini untuk rekayasa genetika. Jadi beberapa produknya nanti bisa untuk meningkatkan perekonomian juga, karena beberapa yang modern seperti pekerjaan itu kan memanfaatkan lahan yang sempit tapi bisa menghasilkan produk yang banyak. Cuman kelemahannya dia adalah lebih mahal secara peralatan. Lingkungan hidup itu juga sudah ada. Penyisipan gen asing di dalam inang dapat menimbulkan interaksi antar gen tersebut sehingga kemungkinan menghasilkan perubahan sifat yang tidak diinginkan. Kalau dalam tanaman itu kelihatan seperti ini. Kenapa sekarang itu kita lebih sering menjumpai atau sering sekali ada hewan-hewan baru yang mungkin kita tidak tahu, ya kan? Seperti contoh dulu itu ada tomcat, itu ya Lusita ya. Nah, di tomcat itu sebelumnya belum ada. Tetapi sekarang ada hewan seperti itu. Kenapa? Itu bisa jadi salah satu faktor dari dampak rekayasa genetika di sini. Dari mana, Bu? Ada jagung yang bebas hama, atau jagung yang biji dua, atau jagung-jagung yang lain, atau mungkin tanaman-tanaman yang lain yang anti hama itu justru akan membuat si hama tersebut menjadi kebal sehingga dia resisten, sehingga dia muncul makhluk hidup yang lain yang lebih resisten, biasanya begitu. Nah, ini karena cara menghayati tanaman-tanaman yang kita jumpai seperti yang video pertama kali saya, ada tanaman-tanaman yang cukup aneh ya di telinga kita, tetapi kenyataannya itu juga beberapa sudah dikonsumsi. Oke, untuk hari ini materinya tentang tadi
Silakan nanti dipraktekkan di rumah. Setelah itu apabila nanti ada pertanyaan atau mungkin ada kesulitan, bisa menghubungi saya via WhatsApp ya, ataupun telepon, atau mungkin nanti ketika saya di sekolah kalian bisa bertanya tentang perihal kesulitan yang kalian hadapi dalam proses pembuatan produk bioteknologi. Jadi untuk hari ini yang bisa kita simpulkan ternyata ada beberapa jenis tape yang kita bisa buat dari bahan yang lain. Itu ya. Oke. Untuk hari ini bagaimana perasaannya? Senang. Ada materi atau hal baru yang kalian dapatkan? Iya. Berapa sudah bagus, mau menyampaikan pertanyaannya, mau menyampaikan unek-uneknya, dan yang ditanya itu juga sudah bagus bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa menyimpan produknya di bawah dan hasil videonya untuk siap dipresentasikan. Paham ya? Mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Greg. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata, jangan lupa terus di depan dan ya. Saya